cukup tersinggung dengan ucapan itu, karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Ya. Si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP. Saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Nah, ini pastinya akan membuat Budi Ari terkaget-kaget ya. Karena apa? Karena pada saat lalu Budi Ari itu ketika ada di sidang, nama Budi Ari itu disebut-sebut menerima aliran dana 50% terkait pengamanan situs judi online. Itu bahkan klarifikasi dari Budi Ari itu malah membuat panjang polemik ini. Dan bahkan Budi Ari pada saat lalu menyenggol PDIP. Konon katanya PDIP mitra judol lah, konon katanya PDIP yang menjadi dalang dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga membuat PDIP geram terhadap pernyataan Budi Ari yang tanpa dasar, tanpa bukti dan lain sebagainya. Dan bahkan dari Bu Mega juga bahkan bersuara, dan bahkan Ibu Mega tersinggung. Mbak Puan Maharani bahkan juga berkomentar, tolong diklarifikasi ucapan dari Budi Ari, maksudnya apa dan lain sebagainya. Dan bahkan kader-kader PDIP yang berada di gedung DPR bahkan mengultimatum Budi Ari setidaknya untuk meminta maaf. Supaya apa? Supaya perkataan Budi Ari itu tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Dan tetapi apa yang dilakukan oleh Budi Ari bahkan juga tidak menghiraukan ya, setidaknya ultimatum dari kader PDIP untuk meminta maaf terkait ucapannya tersebut atau ditarik ucapannya tersebut. Dan akhirnya betul kader-kader PDIP yang lain marah dan akhirnya melaporkan Budi Ari ke pihak yang berwenang, yaitu di pihak kepolisian. Nah, yang cukup mengejutkan lagi, di tengah perseteruan antara Budi Ari dengan PDIP, tiba-tiba pada saat lalu Ibu Megawati dan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, Pak Listio Sigit Prabowo bahkan menyempatkan diri untuk mencium tangan dari Ibu Megawati. Ini apakah kode setidaknya ya, perseteruan antara PDIP dan Budi Ari itu akan tertangani dengan baik, akan tertangani dengan seadil-adilnya? Menurut saya PDIP lah yang dirugikan ya terkait pernyataan Budi Ari, dan bahkan juga tidak ada bukti, tidak ada dasar apapun. Tiba-tiba mengklarifikasi PDIP adalah mitra judol dan lain sebagainya. Ini sama halnya seperti yang dituduhkan KPK kepada Hasto Kristianto. Bayangkan, Hasto Kristianto sampai saat ini pun sudah 15 persidangan, tetapi juga tidak ada satupun saksi yang melihat atau mendengar Hasto Kristianto itu seperti yang dituduhkan oleh KPK, yaitu melakukan perintangan penyelidikan, perintangan penyidikan, atau bahkan melakukan suap menyuap. Itu tidak ada satupun saksi yang mengarah Hasto Kristianto seperti yang dituduhkan oleh KPK. Jadi menurut saya jangan asal tuduh menuduh lah. Kalau menurut saya seharusnya bukti-buktinya dulu dilengkapi, 2 alat bukti yang sah harus dicukupi, baru bisa menjerat tidaknya Hasto Kristianto menjadi tersangka dan ditahan. Tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada saksi ataupun bukti. Nah, ini kan juga sangat mengejutkan sekali, sangat berbeda sekali dengan Budi Ari, di mana Budi Ari pada saat lalu di persidangan bahkan ada staf karyawan Kemenkominfo itu menyebut Budi Ari itu setidaknya menerima aliran dana 50% dari pengamanan situs judi online. Padahal seharusnya dilindungi loh, seharusnya Budi Ari bertanggung jawab lah setidaknya. Ya, walaupun Budi Ari tidak menerima 50% terkait pengamanan, seharusnya Budi Ari juga bertanggung jawab karena masih berada di wilayah atau masih berada di koridor sebagai Kementerian Kemenkominfo pada saat lalu. Seharusnya mempunyai tanggung jawab. Tetapi ini tidak ya, ini sangat buruk sekali. Nah, pastinya setelah ada perseteruan antara Budi Ari dan juga PDIP, tiba-tiba Pak Kapolri bertemu dengan Ibu Megawati, dan bahkan juga Pak Kapolri di sini mencium tangan Ibu Megawati. Wah, menurut saya ini akan ada kabar yang sangat mengejutkan sekali ya, kemungkinan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, PDIP laporkan Budi Ari, John Sitorus perang terbuka.
PDI Perjuangan versus Budi Ari. Nah, bahkan Budi Ari pada saat lalu sudah melaporkan pada ke Bareskrim pada saat lalu ya. Nah, bahkan juga yang cukup unik, ada fakta yang cukup mengejutkan ya. Belum jadi tersangka, polisi diyakini masih kumpulkan bukti keterlibatan Budi Ari di pengamanan situs judi online. Jadi tidak hanya satu saja ya terkait pengamanan situs judi online. Saat ini juga Budi Ari dilaporkan oleh PDIP ya, setidaknya terkait fitnah atau framing jahat kepada PDIP sebagai mitra judol dan lain sebagainya. Jadi ada dua ya saat ini ya, terkait apa yang disampaikan pada persidangan. Budi Ari melakukan pengamanan situs judi online dan bahkan 50% mengalir ke Budi Ari, dan saat ini dilaporkan oleh kader PDIP yaitu melakukan fitnah dan framing terkait PDIP, mitra judul dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai saat ini pun yang diharap juga permintaan maaf juga tidak terpenuhi ya oleh Budi Ari. Nah, di sini ada pemberitaan juga dari Metro TV ya. Pertemuan Kapolri Megawati berlangsung hangat. Kapolri Jenderal Listio Sigit bertemu Presiden kelima dalam acara syukuran hari ulang tahun ke-100 Meriati Ruslani, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Pertemuan keduanya berlangsung dengan hangat. Tadi kebetulan pas Bapak Kapolri mau kembali kebetulan bertemu dengan Ibu Mega dan Mbak Puan. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan suasananya terjadi dengan cukup hangat, kata Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Hotel Grand Mahakam Jakarta pada 23 Juni. Sebelum bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Kapolri melaksanakan kegiatan tabur bunga dalam rangka Hari Bayangkara. Tabur bunga itu dilakukan salah satunya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Setelah itu Kapolri ziarah ke makam Kapolri kelima, Jenderal Hugeng Imam Santoso di tempat pemakaman bukan umum TPPU Giritama, Bogor, Jawa Barat. Dia juga menyempatkan datang ke rumah Jenderal Hugeng karena berketepatan hari ulang tahun istri Jenderal Hugeng Meriati. Maka dari itu kami tadi pada kesempatan yang berbahagia, Pak Kapolri juga menyempatkan hadir untuk memberikan selamat dan rasa syukur, rasa bangga karena Eyang Mary sudah berusia 100 tahun tapi masih sehat dan masih bisa memberi restu buat institusi kepolisian, ujar Jenderal Polisi Bintang 2 itu ya, seperti itu. Jadi ini kemungkinan agak geri-geri sedap ya. Nah, ini ada fakta lagi ya. Ternyata Budi Ari itu pernah dapat laporan praktek pengamanan situs judi online tapi didiamkan. Nah, ini kenapa juga didiamkan? Seharusnya dieksekusi lah. Seharusnya semua situs judi online yang merugikan masyarakat luas dan bahkan juga negara, konon katanya kalau tidak ditangani dengan baik, kerugian terkait judi online ini bisa ratusan triliun. Bayangkan ya, per tahunnya itu bisa menyentuh di angka 1.000 triliun. Konon katanya dari PPATK ini ya. Ternyata ex-Kemenkominfo Budi Ari pernah mendapatkan laporan terkait dugaan pengamanan situs judi online namun tidak ditindaklanjuti. Hal ini diungkap Rejo Emir, saksi dalam persidangan yang digelar di PN Jakarta Selatan pada 23 Juni. Dalam kesaksiannya, dia mengungkapkan Budi Ari sudah tahu praktek tersebut sejak lama, tapi tak ada langkah konkret untuk menghentikannya. Rejo, yang merupakan supervisor di sebuah biro pajak, mengaku mengenal sejumlah pegawai Kominfo yang ikut terlibat dalam praktek perlindungan terhadap situs-situs judol agar tidak diblokir. Mereka adalah Fakri, Yoga, dan Yuda. Dia juga mengklaim pernah menerima uang dari pihak-pihak yang dikenal di Kemenkominfo tersebut, meskipun belum pernah bertemu secara langsung. Menerima uang dari mereka itu dari siapa orangnya, tanya jaksa. Dari Yuda Samsul Denden, jawab Rejo. Ajo mengaku dirinya telah menerima uang dari Denden dan pihak lain itu sejak bulan September. Saudara menerima uang itu mulai kapan? Mulai tahun 2023. Rejo juga mengungkap saat awal mula mengenal Jimmy adalah sosok yang memiliki banyak teman yang ahli mengelola situs judi online. Jimmy menyatakan ketertarikan untuk bertemu dengan seorang di Kemenkominfo. Dari situlah komunikasi mulai terbangun ya, seperti itulah. Akhirnya satu-satu mulai terungkap ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.